Salam sehat untuk kita semua, salam berkat damai Tuhan senantiasa memberkati kita semua dalam setiap aktivitas kita. Pada hari ini kita akan mencoba memahami satu topik pembelajaran, lanjutan dari bab pertama. Ini di bab kedua ada kaitannya, yaitu manusia sebagai citra Allah. Nah, apa tujuan pembelajaran kita di bab kedua ini? Yang pertama, kita mampu menyebutkan hakikat kelelakian dan hakikat keperempuanan secara biologis. Yang kedua, kita mampu menjelaskan sifat komplementer, sifat pelengkap dalam relasi laki-laki dan perempuan. Kemudian yang ketiga, kita mampu merumuskan makna kesetaraan, kesederajatan antara laki-laki dan perempuan. Yang keempat, kita mampu merumuskan makna keluhuran manusia sebagai citra Allah. Manusia sebagai citra Allah. Perasaan minder, merasa kurang mampu, merupakan pengingkaran diri kita sebagai citra Allah. Maka semestinya kita harus berterima kasih, bersyukur atas kelimpahan rahmat-Nya. Kita diberi kelebihan, kita diberi kemampuan, karena kita secitra dengannya. Nah, kita lihat apa pengertian kata citra dalam konteks kitab suci. Mari kita telah dalam bacaan, nanti bisa dilihat dalam bacaan kitab suci, Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Sini mengungkapkan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan citra Allah, sekaligus diberikan kuasa untuk menguasai ciptaan lain. Dengan kata lain, menguasai itu berarti kita bertanggung jawab untuk menata, melestarikan, mengembangkan, dan menggunakan. Hanya kepada manusia laki-laki dan perempuan diciptakan segambar dengannya. Dengan kata lain, kita bersekutu dengan Allah serta menanggapinya secara unik, bercermin pada kasih, kemuliaan, dan kekudusannya. Nah, apa ciri khas manusia sebagai citra Allah itu? Imago Dei, Kita lihat apa sebenarnya ciri khas yang mengungkapkan manusia itu sebagai imago Dei. Pasti kita akan bertitik tolak pada Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Ada 3 bagian yang mau diungkapkan tentang pemahaman kata secitra ini. Yang pertama, manusia memiliki kemampuan akal budi. Manusia merupakan makhluk ciptaan yang sangat istimewa dari seluruh alam ciptaan yang diciptakan oleh Allah. Maka yang membedakan itu apa? Akal dan budi. Akal adalah kemampuan berpikir sebagai kodrat alami yang dimiliki oleh manusia. Berpikir merupakan tindakan operasional yang mendorong untuk aktif berbuat demi kepentingan hidup manusia itu sendiri. Sedangkan budi merupakan unsur rohani manusia, di mana dalam batin manusia perpaduan akal dan perasaan yang dapat menimbang baik buruknya sesuatu. Jadi fungsi akal adalah berpikir, mengingat kembali apa yang diketahui, dan sebagai tugas dasarnya untuk memecahkan masalah dan akhirnya membentuk tingkah laku. Ciri yang kedua adalah manusia memiliki kehendak bebas. Allah telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang berakal budi. Allah telah memberi kepadanya martabat, seorang pribadi yang bertindak seturut kehendaknya sendiri dan menguasai segala perbuatannya. Maka Allah menghargai kehendak bebas manusia dalam memutuskan apa yang terbaik dalam dirinya. Manusia hidup bukan seperti robot yang senantiasa diprogram. Dia memiliki kehendak bebas. Maka dia memiliki keserupaan moral dengan Allah. Mereka hidup dalam persekutuan dengan Allah yang meliputi ketaatan moral, hubungan yang intim, hubungan yang erat lewat ketaatan moral itu. Maka dalam proses penebusan, orang yang percaya harus diperbarui kepada keserupaan moral itu.
Jadi manusia sudah diberikan kehendak bebas melaksanakan segala perbuatan dan tindakannya dan melakukannya secara baik, ya, dan melakukannya dengan tujuan yang terbaik bagi dirinya. Itu yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Ciri khas yang ketiga adalah kemampuan menguasai. Allah mengharapkan agar manusia mengabdi segala sesuatu di bumi itu, ya, tertuju kepadanya, si pencipta itu, ya, mengelola untuk kemuliaannya sambil memenuhi, ya, maksud ilahi sendiri. Ya. Jadi ketika mereka berdosa, manusia berdosa, mereka mendatangkan kehancuran. Manusia berdosa itu manusia mendatangkan kehancuran, kegagalan, penderitaan atas ciptaan Allah. Ya. Maka kuasa manusia terhadap alam dan isinya bersifat terbatas karena manusia, ya, kuasa manusia tersebut berasal dari Allah. Maka tidak semena-mena. Ya. Maka segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan alam harus berdasarkan pada rencana dan kehendak Allah. Ya, diberikan kekuasaan dalam diri manusia, tetapi sesuai rencana Allah, bukan menghancurkan, memporak-porandakan sesuka-suka hati. Ya, seperti itu. Itu 3 ciri khas secitra dengan Allah. Nah, baik, apa yang kita pahami dengan kesetaraan? Mungkin konsep kesetaraan, ya, masih kurang dapat dipahami dalam budaya kita, ya, budaya kehidupan budaya kita bahkan di Indonesia ini, ya. Pandangan kesetaraan pria dan wanita menjadi sebuah persoalan dalam kehidupan manusia. Misalnya timbulnya ketidakadilan gender, budaya patriarki yang mengakar dalam kehidupan masyarakat karena menganggap kaum laki-laki itu lebih kuat daripada kaum perempuan, sehingga ada kecenderungan menindas, ya, perlakuan diskriminatif hanya karena keberadaan mereka sebagai perempuan. Ini pengaruh budaya. Jadi seharusnya kita harus pahami, harus ada keadilan sesama ciptaan. Diciptakan sebagai laki-laki, diciptakan sebagai perempuan, setara, memiliki martabat yang sama, bukan ditindas karena anggapan mereka sebagai kaum lemah, tidak. Ya, bukan ditindas. Berikut kita lihat perbedaan laki-laki dan perempuan secara fisik, secara biologis, ya. Perbedaan fisik biologis itu mempengaruhi psikologis pria maupun wanita melalui sikap dan perasaannya yang tidak hanya menyangkut jasmani, ya, tetapi juga kejiwaannya. Ya, kecenderungan ini tampak berkaitan dengan cara berpikir, ya, cara bertindak, cara merasa, ya, memandang kehidupan. Itu dia. Nah, bisa nanti kita lihat dari segi kondisi fisik wanita dan perempuan, kita sudah nampak dibedakan, ya. Nah, lihat sendiri dari gambar berikut ini, ya, pria dan wanita yang berkembang, mereka saling membutuhkan satu sama lain. Nah, jadi perbedaan ini bukan membuat satu benteng pemisah antara laki-laki perempuan. Justru perbedaan ini saling mengikatkan, saling membantu, ya, saling membutuhkan satu sama lain. Ya, kita lihat dari satu poin ini, ya, tentang perbedaan laki-laki dan perempuan secara biologis. Laki-laki dan perempuan secara fisik, ya, secara biologis, yang pertama kita lihat cara berpikir. Cara berpikir laki-laki itu lebih teoritis, lebih abstrak, ya. Lebih berpikir hal-hal yang global, yang berjangkau jauh ke depan, ke masa depan, cenderung berpola pikir meluas secara global, cenderung berpikir untuk dirinya sendiri. Terkadang ada sifat egosentrisnya, ya, egoisme di dalam diri manusia itu, ya. Sementara perempuan itu lebih intuitif, lebih konkret, lebih nyata, ya. Ada kecenderungan menghubungkan kejadian demi kejadian dengan dirinya sendiri, ya. Si perempuan ini sulit mengambil jarak dengan objek pikirannya, ya. Mudah tersentuh, seolah-olah terlibat di dalamnya.
Ini cara berpikirnya kaum perempuan. Lebih berpikir hal-hal yang kecil dan bersifat rutin sehari-hari. Ya. Cenderung berpikir keluar dari dirinya sendiri, memperhatikan orang lain, memikirkan orang tuanya, memikirkan adiknya, dan lain sebagainya. Itu cara berpikir. Kita lihat cara merasa. Perasaan laki-laki cenderung terkendali, mudah mengendalikan perasaan karena daya pikiran yang lebih objektif, tetapi mudah emosi atau marah, ya, cepat tenang juga. Kemudian laki-laki juga mudah jatuh cinta pada pandangan pertama, tetapi juga mudah melupakannya. Laki-laki mudah berjanji, tetapi mudah juga melupakannya. Oleh karena itu, mereka lebih mudah mengungkapkan perasaan. Itu ciri merasanya kaum laki-laki. Kaum perempuan, perasaan perempuan lebih mudah bergetar, ya, mudah menjalar dari satu soal ke persoalan lain. Ia melupakan inti persoalan dan tenggelam secara detail perasaan keterharuan yang berlarut-larut. Ya. Berikutnya, perempuan mudah tersentuh atau terbuka hatinya, maka ia tidak mudah melupakannya. Itu cara merasa, ya. Kemudian, cara memahami rangsangan. Ya. Kaum perempuan itu lebih mudah terangsang pada hal-hal yang bersifat perasaan, pada segi batinia. Rangsangan seksual pada perempuan akan bangkit secara perlahan, tetapi juga hilang juga secara perlahan. Rangsangan perempuan hampir terdapat pada seluruh anggota tubuh. Sementara laki-laki lebih mudah terangsang pada hal-hal lahiriah yang dapat dilihat secara fisik. Kayak dilihat, sosoknya cantik, fisiknya, face-nya, wajahnya cantik. Dia mudah tertarik di sana. Rangsangan seksual laki-laki lebih bersifat cepat dan hilang juga secara cepat. Rangsangan laki-laki lebih khusus cenderung pada organ-organ seksual. Itu cara memahami rangsangan ke kaum laki-laki dan perempuan. Ya, cara berpikir dan bertindak. Ya, tindakan laki-laki biasanya lebih bersifat aktif dan agresif, sementara tindakan perempuan ya, biasanya lebih bersifat aktif tetapi adaptif. Perempuan lebih menerima dan memeliharanya. Nah, itu perbedaan laki-laki dan perempuan secara fisik, ya, yang berpengaruh pada psikologis perempuan dan laki-laki. Nah, kita lihat perbedaan secara psikologis si pria dan wanita, ya, laki-laki dan perempuan. Pertama, kaum laki-laki. Kaum laki-laki itu cenderung melindungi dan menyejahterakan. Dengan bentuk tubuhnya yang kokoh, keperkasaan jiwanya, laki-laki itu harus dituntut untuk melindungi, termasuk melindungi kaum perempuan. Kekurangan dan keperkasaannya bukan untuk merusak, tetapi untuk melindungi dan menyejahterakan. Yang kedua, menjadi ayah yang memberi benih kehidupan. Setiap laki-laki disiapkan menjadi seorang ayah. Sebagai ayah, ia memberi benih kehidupan, ia menciptakan keturunan. Ia laksana langit dan air hujan yang jatuh ke bumi menumbuhkan berbagai jenis kehidupan. Yang ketiga, menjadi kekasih, menjadi partner, ya, bagi si perempuan. Secara biologis dan psikologis, manusia diciptakan saling melengkapi satu sama lain. Laki-laki diciptakan menjadi teman, partner, dan kekasih bagi perempuan. Hal ini sudah menjadi tuntutan kodrat, maka setiap laki-laki harus dapat menjadi partner dan kekasih bagi perempuan, menjadi seorang suami yang baik bagi istrinya, dan menjadi ayah yang baik bagi anak-anaknya. Nah, sekarang kita lihat perbedaan psikologis bagi kaum perempuan. Yang pertama, menciptakan keindahan dan keharmonisan. Dengan sosok tubuhnya yang indah, yang halus, jiwa teduh, damai, kehadiran perempuan harus dapat memberikan sentuhan indah, harmonis, tenang, damai. Kehalusan dan kelembutan perilaku dan tutur kata yang baik dapat menjadikan suasana keluarga damai, indah, tenang, sehingga merasa
betah tinggal di rumah. Ya. Yang kedua, menerima, mengandung, dan melahirkan serta memelihara. Jadi seluruh tubuh dan struktur organ kelamin seorang perempuan diciptakan untuk menerima, mengandung, melahirkan, dan memelihara. Ia menerima benih yang diberikan oleh laki-laki, mengandung, menyuburkan, dan melahirkan manusia baru. Memelihara dengan tekun, teliti, sabar, dan penuh rasa bangga. Yang ketiga, mengasihi tanpa pamrih. Cinta seorang laki-laki sering ada pamrihnya. Tetapi cinta seorang ibu ya tanpa pamrih. Sebagai perempuan, istri dan ibu, ia menghembuskan udara kasih dalam keluarga. Dari seluruh dirinya terpancar kasih. Sang ibu ya sungguh memberikan nafas kasih yang dapat mengubah sebuah rumah sederhana menjadi surga. Nah baik itu yang bisa kita lihat, yang bisa kita pelajari, yang bisa kita pahami tentang perbedaan secara psikologis kaum perempuan dan kaum laki-laki. Nah, nanti kita lanjutkan pembelajaran. Silakan tonton berikut video berikutnya, pembelajaran tentang manusia diciptakan secitra dengan Allah lewat melihat perbedaan psikologis, perbedaan fisik dalam diri si laki-laki dan perempuan. Baik, sekian perjumpaan kita. Salam sehat, Tuhan memberkati.